Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizah Taufikur Rohma, NIM 2357015. Saya akan mempresentasikan kampanye praktik baik pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Kampanye Praktik Baik. Kampanye praktik baik penerapannya pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan berpikir sesuai dengan tingkatan perkembangan intelektual peserta didik pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SPN 1 Taman Sidoarjo. Penerapan pendekatan ZPD dilaksanakan di kelas 8 C di SMPN 1 Taman Sidoarjo. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah dimiliki peserta didik, sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kemandirian yang lebih tinggi dari sebelumnya. Scaffolding merupakan suatu metode pembimbingan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik dengan menyediakan struktur, dukungan, dan bantuan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pendekatan ini menekankan pentingnya membangun pengetahuan dan keterampilan baru di atas dasar yang sudah Scaffolding adalah bantuan dukungan supporting kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar peserta didik, sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Scaffolding adalah bantuan dukungan supporting kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru, yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar peserta didik, sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Scaffolding adalah bantuan dukungan supporting kepada peserta didik dari
orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar peserta didik. Sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Scaffolding adalah bantuan dukungan supporting kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar peserta didik. Sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Scaffolding adalah bantuan dukungan supporting kepada peserta didik dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar peserta didik. Sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih rumit. Scaffolding ZPD (Zone of Proximal Development) menurut Vygotsky menggambarkan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, contohnya guru. Seperti teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan orang yang tepat atau lebih kompeten pada bidangnya. ZPD (Zone of Proximal Development) menurut Vygotsky menggambarkan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, contohnya guru. Seperti teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan orang yang tepat atau lebih kompeten pada bidangnya. ZPD (Zone of Proximal Development) menurut Vygotsky menggambarkan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri dan kemampuan yang dapat dicapai dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih berpengalaman, contohnya guru. Seperti teman sebaya yang lebih terampil. Dalam ZPD, peserta didik dapat mengatasi tugas atau konsep yang sulit dengan bantuan dan dukungan orang yang tepat atau lebih kompeten pada bidangnya. ZPD (Zone of Proximal Development) menurut Vygotsky menggambarkan sebagai landasan untuk memahami bagaimana pertumbuhan kognitif peserta didik berkembang. ZPD mengacu pada rentang jarak antara kemampuan aktual seseorang individu saat bekerja secara mandiri. Penerapan scaffolding di kelas 8 pada materi menulis artikel ilmiah populer dengan menggunakan model pembelajaran talking stick. Guru menggunakan pendekatan ZPD (Zone of Proximal Development) secara individu dengan cara mengobservasi dan mengevaluasi pembelajaran peserta didik. Contoh aktivitas scaffolding yang pertama, mengidentifikasi zone of proximal development (ZPD).
Yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan GPD. Yang ketiga, memberikan penugasan berupa LKPD. Yang keempat, memberikan scaffolding. Dan kelima, kegiatan presentasi. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Aktivitas tersebut dilaksanakan guru dalam proses pembelajaran dengan pendekatan GPD. Hasil yang dicapai, tingkat pencapaian hasil belajar yang memuaskan, peningkatan kemampuan memahami konsep menantang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kognitif. Keempat, melatih kemandirian dalam belajar, meningkatkan motivasi, percaya diri, pemahaman yang mendalam. Itulah hasil yang dicapai ketika menggunakan pendekatan ZPD di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMPN 1 Taman Sidoarjo. Pembelajaran and replikasi. Pembelajarannya, guru memberikan panduan yang tepat pada saat yang diperlukan. Guru memainkan peran sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik melalui tantangan-tantangan belajar. Guru menyediakan materi yang relevan dan mendukung serta memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan baru. Replikasinya, kemampuan guru untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan dan memberikan bantuan yang tepat agar peserta didik dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Guru yang aktif terlihat dalam mendukung kemajuan peserta didik, baik melalui pertanyaan-pertanyaan, panduan maupun memberikan umpan balik yang konstruktif. Seleksi dan penyediaan sumber daya yang mendukung perkembangan individu peserta didik.